Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Namaku Oktar Gandhi. Aku mahasiswa Universitas Muhammadiyah Tangerang. Saat ini aku berada di semester 6A, P2K. Oke, balik lagi di pelajaran etika profesi dan berorganisasi. Pada kali ini aku mau bahas tentang makalah kedua, yaitu tentang UU ITE. UU ITE ini disusun oleh Aji Setiawan dan Henry Rijal. Oke, UU ITE. UU ITE itu sebenarnya menurut pandangan aku pribadi ini sebelum aku kulik lebih dalam terkait masalah ini. UU ITE itu sebenarnya memang sekarang itu dimanapun, bahkan di belahan dunia manapun, memang harus dan sudah diterapkan, walaupun ada beberapa yang tentunya masih belum terlalu maksimal. Tapi pada dasarnya UU ITE ini memang mau nggak mau harus ada, karena melihat dengan globalisasi dan modernisasi yang ada saat ini, maka undang-undang tersebut harus dibuat. Oke, sekarang kita coba untuk mengkulik jauh lebih dalam di makalah ini. Ini dalam makalah ini menjelaskan tentang atau memberi contoh. Yang pertama itu kasus pelanggaran terkait ITE ini ya, teknologi informasi. Perkembangan akal manusia yang begitu cepat itu dapat berpengaruh kepada siapapun maupun dipengaruhi oleh teknologi informasi seolah sudah tidak bisa dibendung lagi, khususnya di zaman kemajuan seperti sekarang ini, tatkala manusia menciptakan sekaligus membutuhkan teknologi jaringan komputer. Ya, of course, karena memang melihat dengan modernisasi saat ini, apapun semua serba bisa diakses di jaringan atau teknologi yang canggih ya. Nah, perkembangan teknologi internet tersebut memunculkan beberapa kejahatan yang disebut dengan cybercrime atau kejahatan melalui jaringan internet. Munculnya beberapa kasus cybercrime, khususnya di Indonesia, itu merupakan fenomena seperti, ini salah satu contohnya, ada pencurian kartu kredit, hacking terhadap berbagai situs, penyadapan transmisi data orang lain, kemudian ada manipulasi data dengan cara menyiapkan perintah yang tidak dikehendaki ke dalam programmer komputer. Nah, berbagai tindakan di atas dapat dikenakan tindakan pidana. Ini tadi yang aku bilang di awal, kenapa sekarang ini memang dibutuhkan untuk adanya UU ITE. Nah, sekarang kita coba bahas jenis-jenis cybercrime. Mungkin agar kita lebih paham atau lebih mengerti atau menambah pengetahuan, agar kita bisa terjaga, agar kita bisa mawas diri, supaya kita nggak sembrono ya. Nah, jenis-jenis cybercrime berdasarkan jenis aktivitas. Berdasarkan jenis aktivitas dapat digolongkan ke beberapa uraian. Yang pertama, unauthorized access, yaitu kejahatan yang terjadi ketika seorang memasuki atau masuk ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah. Kemudian, illegal contents, memasukkan data atau informasi ke internet tentang suatu hal yang tidak benar, hoax, dapat dianggap melanggar hukum. Kemudian, penyebaran virus secara sengaja. Biasanya ini dilakukan dengan menggunakan email. Kemudian, ada data forgery. Ini dilakukan dengan tujuan memasukkan data pada dokumen-dokumen penting yang ada di internet. Kemudian, ada cyber espionage atau sabotase and extortion atau cyber espionage tadi, artinya itu kejahatan yang menggunakan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap orang lain. Cyber stalking ini untuk mengganggu atau melecehkan seorang dengan memanfaatkan komputer, misalnya menggunakan email dan dilakukan berulang-ulang. Kemudian ada carding. Nah, carding ini kejahatan yang dilakukan untuk mencuri nomor kredit milik orang lain dengan menggunakan kartu tersebut untuk diproses atau dimanfaatkan dalam transaksi perdagangan internet. Kemudian ada hacking and tracker. Kemudian ada cyber quitting and
typo squatting, ada hijacking, ada cyber terorisme. Nah, ini kita masuk ke UU ITE. UU ITE atau Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik artinya ketentuan yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah Indonesia ataupun di luar yang merugikan kepentingan Indonesia. Nah, tujuan dari pembelajaran ini itu yang pertama untuk memahami bagaimana pengguna TI dapat mempengaruhi hak privasi dan memahami beberapa aturan hukum yang terkait hak privasi. Kemudian presentasi salah satu ITE dan contoh pelanggaran untuk tahun 2017. Nah, ini dia ngasih contoh nih. Ini contohnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang mengatur tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 UU ITE, disahkan pada tanggal 21 April 2008 yang menjadi cyber law pertama di Indonesia. Nah, jadi cyber law pertama di Indonesia itu disahkan pada tanggal 21 April 2008. Pada 27 Oktober 2016, rapat paripurna DPR untuk mengesahkan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang 2008 tersebut. Pasal yang diubah adalah Pasal 27 ayat 1, poin 3, Pasal 2, 28 ayat 2, dan Pasal 31 ayat 3. Menurunkan ancaman pidana 2 ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, ancaman pidana penghinaan atau pencemaran nama baik ditentukan dari pidana penjara paling lama 6 tahun menjadi paling lama 4 tahun, atau denda paling banyak 1 miliar menjadi paling banyak 750 juta. Kemudian, ancaman pidana pengiriman informasi elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau penawar dari pidana penjara paling lama 12 tahun menjadi paling lama 4 tahun. Nah, ini ada salah satu contoh, beberapa contoh yang disajikan oleh teman-teman. Di sini aku ingin coba untuk bahas contoh pelanggaran yang pertama. Sejak diberlakukan undang-undang ini di tahun 2008, banyak kasus pelanggaran UU ITE bermunculan di tanah air, tak pandang bulu. Kasus UU ITE ini juga dapat menyeret siapapun dari kalangan masyarakat umum hingga tokoh ternama maupun siapapun yang terlibat di kasus tersebut. Nah, pasal dalam UU ITE yang terkait dengan pelanggaran di atas itu pasal 21, 27 ayat 1 Undang-Undang ITE. Oke. Selesai untuk pembahasan di makalah ini. Poin penting yang aku dapat ialah negara ini negara hukum. Sudah barang pasti ketika kita bertindak, apalagi kita memakai teknologi, sudah seyogyanya kita harus bijaksana mungkin dalam penggunaannya. Jangan sembarangan karena semuanya sudah diatur oleh hukum. Mudah-mudahan ini semua bisa bermanfaat untuk kita semua agar kita lebih belajar menambah pengetahuan kita. Itu aja dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.